Syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Pertama-tama mari kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan Ramadan kita dengan melaksanakan sholat malam, sholat taraweh. Harapan kita semoga puasa kita hari ini, sholat kita, ibadah kita yang lain selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, mari kita mengingatkan kembali tentang tujuan hidup seorang muslim itu adalah akhirat. Tatkala kita meletakkan akhirat sebagai tujuan hidup, maka kita sekalian akan selalu teringat bahwa kehidupan kita ini tidak hanya di dunia saja, tetapi kehidupan kita akan berjalan lagi menuju kehidupan berikutnya. Di dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 15 dikatakan, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, yang mereka di dunia tidak dirugikan. Jadi tatkala kita itu, manusia itu meletakkan bahwa tujuan dunia, ya dunia itulah yang akan diperoleh. Dan Allah juga memberikan sepenuhnya. Kemudian dalam ayat 16 dikatakan, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah mereka di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka usahakan. Para jamaah rahimakumullah, ayat-ayat yang menekankan bahwa seorang muslim itu akhirat adalah tujuannya, itu banyak sekali. Oleh karena itulah, tatkala kita mengingatkan kembali agar akhirat sebagai tujuan hidup kita, maka mari kita bersama-sama selalu ingat bahwa kehidupan dunia ini pada dasarnya adalah jembatan untuk menuju kehidupan berikutnya. Ada beberapa keuntungan utama memilih akhirat sebagai tujuan hidup itu. Paling tidak ada 6 yang harus kita ketahui. Yang pertama, para jamaah sekalian, orang yang memilih akhirat sebagai tujuan hidup adalah akan terjadi ketenangan dan kecukupan hati. Allah akan memberikan kecukupan atau qanaah dalam hati sehingga tidak mudah gelisah dan merasa cukup dengan apa yang ada. Oleh karena itulah, tatkala kita itu sudah merasa tenang, sudah merasa cukup, ya, karena kita berserah diri kepada Allah, maka otomatis nafsu kita sudah terkendali. Yang kedua, hidup terarah dan bermakna. Jadi setiap tindakan diarahkan untuk meraih ridha Allah
dan memberikan tujuan yang jelas dan menghindari kebingungan. Para jamaah rahimakumullah, kita seringkali menutup doa tatkala kita berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tidak cukup hanya di dunia saja memperoleh kebahagiaan itu, tetapi akhirat pun juga harus bahagia. Kebahagiaan seorang muslim, kemenangan seorang muslim itu adalah tatkala endingnya memperoleh kebahagiaan akhirat. Itulah sebabnya para jamaah sekalian, tatkala kita menjadi orang yang sudah berkecukupan harta misalnya, maka harta itu akan bisa dibawa sampai ke akhirat kelak jika kita mampu mengelola harta kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Para jamaah rahimakumullah, dan seorang yang memberikan hartanya untuk akhirat itu mempunyai misi yang jelas. Misi yang jelas, tidak hanya sekedar meraih kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang absolut yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena akhirat adalah kehidupan abadi, sedangkan dunia adalah kehidupan yang bersifat sementara. Dan setiap makhluk yang hidup pasti akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itulah para jamaah sekalian, bagaimanapun juga kita harus mempersiapkan diri untuk menuju akhirat itu. Bekal menuju akhirat harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk puasa hari ini, puasa di bulan ini adalah puasa dalam rangka mencari bekal kehidupan akhirat. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama berjuang bersama-sama agar kita berpuasa itu sebagaimana yang diharapkan. Tidak hanya sekedar menahan makan dan minum secara fisik, tetapi hal-hal yang bersifat rohaniyah itu harus kita kendalikan juga. Tidak hanya puasa secara jasmani, tapi puasa secara rohaniyah. Kemudian yang keempat, tatkala seseorang itu memilih akhirat sebagai tujuan hidup, maka dunia itu menjadi mudah dan tunduk. Hidup ini menjadi mudah. Kehidupan di dunia ini, karena kita sudah tahu bahwa yang hakiki adalah yang di akhirat, maka kehidupan di dunia ini bagaikan permainan belaka. Oleh karena itulah mari kita mempercantik permainan kita yang indah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, sebulan suntuk kita nanti akan digembleng dalam puasa Ramadan ini, itu dalam rangka mempercantik kehidupan kita. Karena apa? Ending daripada puasa kita itu adalah la'allakum tattaqun, kehidupan yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan Allah sebagaimana yang telah digariskan dalam kitabullah. Kemudian yang kelima, karena kita ini memilih akhirat sebagai tujuan hidup,
maka kehidupan kita itu memprioritaskan diri kehidupan untuk ibadah kepada Allah. Ibadah adalah amal soleh sebagai fokus utama, bukan sekedar kenangan di dunia yang bagaikan mimpi itu, tetapi sejak kita bangun tidur sampai menuju tidur lagi, ini mari kita bersama-sama kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, ibadah tidak hanya sekedar di masjid, tetapi ibadah itu bisa dilaksanakan di tengah-tengah keramaian pasar yang penuh dengan tantangan. Tatkala kita berada di tengah-tengah keramaian, mampukah kita menegakkan kejujuran misalnya? Itulah yang harus kita lakukan, dan puasa kita ini adalah menempa kejujuran. Dan kejujuran itulah harus kita aplikasikan dalam kehidupan. Apalagi fenomena sekarang ini yang namanya kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat mahal, yang sulit untuk kita ketahui. Kemudian yang keenam, para jamaah rahimakumullah, tatkala manusia itu memilih akhirat sebagai tujuan hidup, maka terjadi hubungan yang harmonis, yaitu mampu membangun hubungan yang harmonis antara manusia dengan Al-Khaliq, dan juga mampu membangun hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar kita. Hablum minallah kita laksanakan dengan baik, dan hablum minannas kita bangun dengan seksama. Fa insyaallah tatkala terjadi keharmonisan hubungan ini, maka masalah-masalah kehidupan yang bersifat negatif akan mampu kita tekan seminimal mungkin. Para jamaah rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim, orang-orang yang beriman, tentunya ini akan kita laksanakan dengan penuh kegembiraan, karena jelas bahwa kemenangan kita sebagai seorang muslim adalah kebahagiaan di akhirat. Tentunya kita harus selalu memperbaiki diri, menyegarkan ingatan kita di dalam kehidupan kita ini, bahwa hidup ini adalah berakhir tidak di dunia, tetapi hidup ini berakhir di akhirat. Itulah sebabnya dalam surat Al-Baqarah 257 dikatakan, Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya iman. Dan orang-orang kafir pelindungnya adalah setan, pelindungnya adalah taghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan. Mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Para jamaah rahimakumullah, dari 6 indikator yang telah kita sampaikan tadi, semoga mampu menyegarkan ingatan kita bahwa hidup ini adalah bersifat sementara. Kapan saja kita akan menghadap kepada yang memiliki kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu, dan itu semuanya adalah bil ghaibi. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama puasa kita jadikan tempat ajang untuk menempa diri kita masing-masing dalam rangka meraih kebahagiaan kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Akhirnya mari kita bersama-sama berdoa, semoga Allah senantiasa terus memberikan bimbingan kepada kita, perlindungan kepada kita, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang muttaqin, dan pada akhirnya cita-cita kita bersama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kita bisa raih bersama-sama. Demikian hadirin yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.